Coba bayangin deh, di satu sisi kita punya polisi di jalanan yang ngandelin intuisi dan reaksi cepat. Tapi di sisi lain, ada dunia digital di mana kepolisian itu soal data dan prediksi. Nah, dua dunia ini sekarang lagi berbenturan. Hari ini, kita bakal kupas tuntas gimana sih kecerdasan buatan atau AI mulai dipakai sama polisi. Dan apakah janji ketertiban yang ditawarkan algoritma ini sepadan sama risikonya? Kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini. Kenapa? Karena ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Ini bukan lagi soal teknologi canggih, tapi soal kepercayaan kita sebagai masyarakat. Kalimat ini muncul setelah sebuah insiden panas di Jakarta yang nunjukin gimana satu kejadian aja bisa jadi titik didih yang meledakkan amarah banyak orang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kepolisian di jalanan. Kita lihat langsung titik nyala yang terjadi di Jakarta. Jadi, sebelum kita ngomongin kenapa polisi sampai melirik AI, kita harus paham dulu masalah apa sih yang mereka hadapi di lapangan. Nah, sebuah protes di Jakarta beberapa waktu lalu bisa jadi contoh yang pas banget. Awalnya, ini cuma protes mahasiswa soal isu ekonomi. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi situasi di lapangan cepet banget memanas. Bentrokan dengan polisi nggak bisa dihindari. Dan puncaknya, sebuah tragedi terjadi. Seorang pengemudi ojek tewas karena tertabrak kendaraan polisi. Insiden nahas ini langsung menyurut kemarahan yang jauh lebih besar. Nah, inilah gambaran kerja polisi yang reaktif, di mana situasi bisa lepas kendali dalam sekejap mata. Nah, pertanyaan inilah yang jadi jembatan antara kekacauan di jalanan tadi dengan solusi super canggih yang ditawarkan. Emangnya bisa ya, logika dingin sebuah mesin membereskan masalah yang penuh dengan emosi dan ketidakpastian manusia kayak gini? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, AI bergabung dengan pasukan. Jadi, sebetulnya apa sih yang ditawarkan sama AI ini? Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. Di banyak negara, polisi udah mulai pakai teknologi ini buat mengubah cara kerja mereka secara fundamental. Terus, apa sih arti AI dalam konteks kepolisian? Gini deh gampangnya. Ini soal menggunakan sistem cerdas yang disebut machine learning untuk menyisir lautan data. Data ini bisa apa aja? Transaksi bank, rekaman CCTV, jejak digital di internet. Tujuannya buat nemuin pola-pola tersembunyi yang nggak mungkin ditemukan sama mata manusia. Ibaratnya, kita ngasih tim penyelidik ribuan analis data yang bisa kerja dalam hitungan detik. Biar lebih kebayang seberapa dahsyatnya, kita lihat contoh nyata. Kasus EncroChat. Ini tuh jaringan komunikasi super aman yang dipakai sama ribuan penjahat kelas kakap di seluruh dunia. Bayangin, ada 115 juta percakapan yang harus dianalisis. Kalau pakai cara lama, butuh ribuan jam kerja manusia. Tapi dengan machine learning, penegak hukum bisa memetakan seluruh jaringan kriminal ini dan membongkarnya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dan hasilnya bukan main-main. 6.558 tersangka berhasil ditangkap. Angka ini nunjukin dampak yang luar biasa besar yang cuma mungkin terjadi berkat bantuan AI. Kemenangan telak buat penegak hukum kan? Tapi, seperti yang bakal kita lihat, setiap kekuatan baru itu pasti datang dengan risiko baru juga. Oke, kita sampai di bagian ketiga, titik buta algoritma. Jelas, efisiensinya luar biasa, tapi selalu ada sisi gelapnya. Kalau kita nggak hati-hati, alat yang tadinya dirancang untuk menciptakan keadilan justru bisa melahirkan ketidakadilan dalam bentuk yang baru dan lebih mengerikan. Masalah terbesarnya itu ini. AI itu belajar dari data yang kita kasih. Kalau data kepolisian dari masa lalu itu penuh dengan bias, misalnya terlalu sering menargetkan wilayah tertentu, ya AI bahkan mempelajari bias itu juga. Ujung-ujungnya, ini menciptakan lingkaran setan. AI menyarankan lebih banyak polisi ke wilayah itu, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak penangkapan, yang seolah-olah membenarkan prediksi awal AI. Bahaya kan? Ada lagi masalah besar lainnya, yaitu soal transparansi. Beberapa sistem AI yang paling canggih itu kerjanya kayak kotak hitam atau black box. Sistemnya bisa ngasih jawaban, misalnya orang ini berisiko tinggi, tapi nggak bisa ngejelasin kenapa dia sampai pada kesimpulan itu. Nah, gimana coba kita mau minta pertanggungjawaban dari sistem yang logikanya aja kita nggak ngerti? Jadi kalau kita rangkum nih, ini dia resiko-resiko utamanya. Pertama, ada masalah bias dan keadilan, di mana AI bisa jadi malah memperkuat prasangka lama. Kedua, isu privasi dan pengawasan yang bisa membuka pintu buat pengawasan massal tanpa batas. Terus, masalah akuntabilitas gara-gara dilema kotak hitam tadi. Dan yang paling fundamental, ada resiko pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, melihat semua resiko ini, jelas dong kita butuh pagar pembatas.
Beberapa pihak sudah mulai bergerak dan Uni Eropa ada di barisan paling depan dengan EU AI Act. Ini adalah upaya legislatif besar pertama di dunia buat mengatur teknologi ini secara menyeluruh. Konsep utama dari aturan ini cerdas banget. Jadi mereka nggak melarang semua AI, tapi mengelompokkannya berdasarkan tingkat risiko. Sistem dengan risiko yang nggak bisa diterima, contohnya sistem skor sosial kayak di film-film, itu dilarang total. Terus sistem risiko tinggi kayak yang dipakai polisi, boleh, tapi aturannya super ketat. Sementara aplikasi yang risikonya rendah, aturannya lebih longgar. Lalu buat polisi, artinya apa aturan ini secara nyata? Pertama, ada hal-hal yang haram hukumnya, seperti bikin database wajah dengan cara menyedot foto-foto dari internet secara acak. Kedua, untuk alat-alat berisiko tinggi kayak analisis bukti atau identifikasi wajah, ada syarat wajibnya. Harus ada penilaian dampak yang ketat, dan yang paling penting, keputusan final tetap harus ada di tangan manusia. Jadi AI cuma jadi alat bantu. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Disinilah inti perdebatannya. Ini bukan soal milih antara robot atau manusia. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi sehebat ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip paling dasar yang kita pegang sebagai manusia? Ingat, teknologi itu cuma alat. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, masyarakat seperti apa yang mau kita bangun pakai alat ini? Tujuannya harus selalu keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Bukan cuma efisiensi semata. Tantangan terbesar kita adalah memastikan setiap AI yang dipakai polisi diuji dengan standar yang sama tingginya. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau nanti ada keputusan yang mengubah hidup seseorang dibuat berdasarkan hasil dari kotak hitam AI, siapa yang harus kita mintai pertanggungjawaban? Si pengembang softwarenya, petugas polisi yang klik enter, atau pemerintah yang membeli teknologinya? Menemukan jawaban untuk pertanyaan ini akan menentukan seperti apa wajah kepolisian di era digital nanti.